Baik teman-teman, kali ini kita mau bicara tentang hukum. Ya, ini hukum yang biasanya dibicarakan oleh masyarakat itu kan putusan pengadilan yang kurang memenuhi rasa keadilan. Misalnya kayak lihat berita-berita ada orang korup gitu, tapi putusannya cuma segitu. Nah, sebenarnya gimana sih hukum hakim dalam memutuskan hukum itu kok bisa seperti itu? Nah, kalau hukum di Indonesia sendiri patokannya ada dua ya teman-teman, yakni ada ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini warisan Belanda, terjemahan Prof. Mulyanto. Nah, yang baru itu kemarin sudah disahkan jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, berarti efektif berlakunya akhir 2025 ya teman-teman, KUHP yang baru. Lalu yang kedua adalah KUHAP. Ini untuk proses beracaranya di pengadilan. Nah, ada beberapa proses, namun secara umum dibagi menjadi tiga, yakni proses pra adjudikasi itu di kepolisian, nanti kayak penyidikan, lalu nanti naik ke kejaksaan menaikkan berkas ke pengadilan, nanti mulai proses, itu udah proses adjudikasi. Dari awal itu ada surat pembacaan dakwaan dari jaksa sampai nanti akhir hakim memberi putusan. Lalu ada juga proses upaya hukum seperti banding, kasasi, itu nanti masuknya ke pasca adjudikasi. Nah, kalau bicara tentang hukum itu baik pidana maupun perdata, itu kunci utamanya kan ada di pembuktian ya teman-teman. Jadi di kuat-kuatan di pembuktian. Nah, teman, problematikanya hukum di Indonesia ini mungkin karakteristik masyarakat yang ada di Indonesia ini terlalu kayak kurang mantep gitu kalau nggak menang di pengadilan. Jadi banyak bertarung di pengadilan, seperti berarti mempertahankan kambing tapi kehilangan sapi atau kerbau itu kayak nggak masalah, yang penting bisa menang, yang penting kambingnya kembali. Jadi emang sedikit aneh. Sebenarnya kalau di perdata itu ada alternatif proses, yakni namanya APS, alternatif penyelesaian sengketa. Itu bisa mempercepat dan diharapkan lebih memenuhi rasa keadilan. Cuman kalau di pidana kayaknya belum, lebih prefer ke pertarungan itu di pengadilan. Nah, selain kekuatan pembuktian itu kan yang utama kan dari putusan hakim. Nah, hakim itu di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim itu memiliki tugas menggali hukum dan juga yang kedua melarang untuk menolak perkara yang masuk ke pengadilan. Kalau untuk proses pengadilannya sendiri itu proses yang ringan, sederhana, dan cepat. Namun juga susah diterapkan kalau gini, soalnya problematika peradilan di Indonesia itu kan terlalu banyak berkas perkara yang masuk. Jadi berkas perkara yang masuk itu tidak seimbang dengan sumber daya manusia yang ada di pengadilan. Jadi itu menjadi salah satu sebab mengapa putusan-putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan kurang memenuhi rasa keadilan kalau sampai ke masyarakat. Lalu kalau bicara, ya mungkin ada satu dua lah yang termasuk oknum mafia peradilan, itu termasuk bagian dari oknum mafia peradilan, cuman juga nggak banyak.
Jadi kan penegak hukum itu ada 4 ya teman-teman. Ada 4 itu, ada advokat, lalu ada juga jaksa, ada hakim, ada kepolisian. Itu kan penegak hukum di Indonesia. Ya cuman 1-2 aja lah yang jadi mafia itu, cuman banyak yang baik juga. Kalau kita lihat ke teori, sumber hukum itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama adalah sumber hukum material, yang kedua adalah sumber hukum formil. Sumber hukum material itu seperti keyakinan, lalu adat, itu masuk sumber hukum material. Lalu kalau sumber hukum formil itu seperti undang-undang, lalu jurisprudensi, lalu pendapat hukum atau doktrin, lalu juga ada traktat, itu masuk ke sumber hukum. Namun problem hukum di Indonesia ya karena banyaknya perkara yang masuk itu teman-teman, mempertahankan kambing tapi kehilangan sapi, karena memang nggak sebanding lah biaya yang dikeluarkan, entah itu biaya panjer di pengadilan maupun biaya untuk advokatnya itu. Jadi gitu dulu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.